masih di mobil dalam perjalanan, Mbak. Yang penting kelihatan wajah, bisa presentase atau bisa menunjukkan dalam forum ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kan sekarang ini posisi liburan, jadi di mana-mana kita berada. Saya ke Bulukumba, Olin di Toraja bersama Ibu siapa lagi? Sama Ibu siapa, Bu Olin? Kelompok kita, ada yang teman kita yang satu, Pak Lukman dalam posisi jalan ke Pak, Ibu Leni. Nah, Bu Leni juga masih posisi perjalanan dari Toraja juga habis acara. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini jangan terhalang dengan persoalan, dengan kondisi lingkungan. Tapi yang penting kelihatan wajah, tidak ada yang disuruh bilang oke lari bersama-sama, tidak ada Ji. Tetapi kita masih diajak untuk bagaimana bertukar wajah seperti ini. Oke, Bapak-bapak dan Ibu, bahwa pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kemarin yang Bapak-bapak Ibu lakukan tentang pembelajaran sosial dan emosi. Jadi kita ini sudah presentasi diskusi yang kemarin. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Atau belum? Sudah Pak. Nah, oke, alhamdulillah. Oke, Bapak-bapak dan Ibu, kemarin kita sudah satu harian full diskusi tentang pembelajaran sosial dan emosional, di mana yang diperdebatkan ini adalah 3132, tabel 3132. Oleh itu, maka pada hari ini Bapak dan Ibu calon CGP, calon guru penggerak hebat, bahwa kompetensi lulusan yang dituju seperti apa yang kita sampaikan kemarin itu sudah jelas. Saya tidak perlu lagi jelaskan kembali. Tapi yang saya harus perlu jelaskan kembali tentang capaian khusus modul kita, di mana diharapkan teman-teman calon guru penggerak mampu menjelaskan pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademia dan kompetensi fisikonya. Yang kedua adalah bagaimana menjelaskan bagaimana penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja Kasel, Collaborative for IOCD for Academic, Social, Emotional, yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional, yang mana itu adalah kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mempraktikkan konsep kesadaran penuh dengan sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mampu mengimplementasikan pembelajaran SE ini, KSE ini, yang berbasis kesadaran penuh, yang melakukan pengajaran eksplisit, istirahat dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Adapun pembukaan kita sudah tadi salam, kemudian refleksi pembelajaran, kemudian aktivitas 2 presentasi dan diskusi, review aktivitas pembelajaran, dan selanjutnya kita di pembukaan marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing yang dipimpin oleh Pak Syarif. Pak Syarif,
karena kita sendiri Pak Lukman sementara sibuk nyetir, maka Pak Asari hari ini jadi imam kita semua. Disilahkan Pak Asari. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada sore hari ini, saya akan memimpin doa. Jadi sebelum saya sampaikan doa saya ini dalam Islam dan yang lain mengikuti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah hidayah dan rahmat kepada kami sehingga pada kegiatan kami sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kami diskusikan, presentasikan hari ini dapat bernilai ibadah bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sari doa-doanya hari ini. Mudah-mudahan doa Bapak bisa mewakili kita semua ini untuk menjadi sukses ke depan. Apalagi dalam pencapaian guru penggerak yang handal dan bisa langsung ditempatkan pada posisi yang telah diamankan baik negara maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak dan Ibu. Hari ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan presentasi diskusi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana mempresentasikan ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, serta ide penguatan KSC untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian pembukaan kita sudah jelaskan, kesepakatan belajar saya tidak perlu lagi jelaskan kepada Bapak dan Ibu, kita sudah memulai dari awal brukol kita. Saya rasa yakin dan percaya Bapak dan Ibu pasti tidak akan melakukan kegiatan yang di luar kesepakatan kelas kita. Yang kedua adalah presentasi. Di presentasi ini, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dengan tugas RK1 secara bergiliran, waktu maksimal presentasi 15 menit. 15 menit, toleransi sampai 20 menit. Masing-masing kelompok saling mencermati hasil tabel 31 dan tabel 32 milik kelompok lain. Dan yang ketiga, tiap kelompok harus memberikan tanggapan. Jadi harus. Jadi tanggapan positif, saran atau umpan balik yang bermakna terhadap hasil presentasi dari kelompok lain. Kemudian anggota kelompok lain juga diperkenankan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat pemahaman. Yang kelima, waktu maksimal umpan balik sekitar 15 menit. Dan yang keenam adalah unggahlah hasil tugas kelompok secara individu. Jadi tugas kelompok secara individu pada LMS. Oke Bapak dan Ibu, rubrik penilaiannya saya sudah jelas bahwa ada nilai 4, ada nilai 3, ada nilai 2, dan ada nilai 1. Yang jelasnya yang diharapkan dari nilai dari nilai ini adalah jika 5 adalah bentuk penerapan PSC sesuai dengan KSC yang ingin dikembangkan. Itu yang akan dikembangkan dengan 5 bentuk. Ada 4 berarti dapat nilai 3, 2 sampai 3 nilai 2, dan yang 1 adalah nilainya juga 1. Dan seterusnya saya tidak perlu perjelas, kami persilahkan kepada kelompok yang sudah lengkap hari ini. Oh, sudah lengkap semuanya. Alhamdulillah. Ternyata hari ini kita sudah lengkap semua. Nah, siapa yang sudah lengkap tadi yang pertama? Kelompok SMP kah? Kelompok TK kah? Atau kelompok satu? Kelompok apa ini? Kasih Pak, kelompoknya anak musuh, kelompok TK. Siapa yang mau naik dulu? Angkat tangan yang mau naik. Silahkan. Pakai resem. Yang cepat mau yang sudah lengkap. Ibu Rini, silahkan Ibu Rini. Kelompok 1, Ibu Rini. Kelompoknya Ibu Rini untuk presentasi hari ini. Disilahkan.
Iya, terima kasih. Mari aku cari dulu ini. Maya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, senang sekali Bapak dan Ibu. Hari ini kita bertemu kembali dalam sesi rukol, yaitu mempresentasikan hasil diskusi kita kemarin. Ya, baik. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Ibu Sri Mayani, kemudian yang kedua ada Ibu Rini, dan saya sendiri Ibu Nirwana. Untuk mempersingkat waktu, baik saya berikan kesempatan kepada Ibu Rini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin. Baik, silakan Ibu Rini. Ya, sabar Bapak Ibu sementara. Gatal kepalanya Ibu Kiki, mengantui. Tunggu dulu saya bukain. Ada masalah? Bisa sabar. Kenapa Rini lari? Ibu Rini lari nih. Ada Siapa Pak, ada. bapaknya? Sementara mau ditampilkan Pak. Mungkin barangkali ambil alih Nirwana. Siapakah? Siapa kelompoknya Ibu Rini kah? Ibu Sri Mayani sama Ibu Nirwana Pak. Ambil alih Bu Wana dulu, presentasi dulu. Nampak Pak, nah tidak ada mana ini anunya. Ibu Rini, kenapa Ibu? Mikrofon tak, Ibu Maya, coba-coba kita tampilkan ini dulu Ibu Maya. Alasan dan jenak untuk pertolongan apa dunia. Benar ya Dre, benar rekunya siri. Apa minta kanan jawab apa? Kenapa Wana? Benar Wana kenapa Berini? Kenapa tidak bisa Ya, presentasi? mau sementara mau ditampilkan Pak. Dulu. Ada kita kirimkan Pak Sari. Ibu Kiki. Atau kirim di grup Nah, saja, kemarin- Bu, mungkin supaya ada yang bisa bantu. Mungkin bisa. Iya. Ada di grup. Minta tolong Pak Asari keluar. Nah, kita bukakan Kak dulu, Banda. Ada jika pas hari pergi ke Pang Solar. Alhamdulillah. Muncul Bu. Ya, ada nih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. adalah hasil
hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok TK dan SD. Di sini ada Ibu Sri Mayani, saya sendiri, Ibu Rini, dengan Ibu Nirwana Tahir. Baiklah, kita masuk di tabel 3.1. Next, Pak Kasari. Tabel 3.1, di atasnya Pak. Ya. Ide implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid, KSE yang dikembangkan kesadaran diri. Bentuk implementasinya membaca doa sebelum dan sesudah belajar, deskripsi kegiatan pembelajaran, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, peserta didik membaca doa bersama setelah guru berada di dalam kelas dan memberi salam sesuai arahan ketua kelas, dan setelah belajar, guru menutup pembelajaran dan peserta didik bersiap membaca doa pulang sekolah. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan seluruh peserta didik dalam kelas dan pada awal dan akhir pembelajaran dalam waktu 10 menit, tidak ada perlengkapan yang digunakan. Terus KSE yang dikembangkan manajemen diri yang kedua, yaitu bentuk implementasinya melaksanakan tugas piket harian untuk membersihkan ruangan kelas dan merapikan mainan setelah digunakan. Deskripsi kegiatan, pertama, peserta didik mengingat jadwal piket hariannya. Yang kedua, berusaha hadir lebih awal di sekolah pada hari piketnya. Yang ketiga, kewajiban membersihkan ruangan sebelum pembelajaran dimulai. Skenario deskripsi tambahannya, peserta didik dan orang tua dan wali kelas waktunya 15 menit sebelum masuk kelas dengan menggunakan sapu, sendok sampah, serta tong sampah dan alat kebersihan lainnya. Kesadaran sosial yang ketiga, berempati pada teman dan orang lain. Deskripsi tambahannya deskripsi pembelajarannya, kegiatannya, peserta didik membudayakan untuk saling berbagi kepada teman yang membutuhkan. Yang kedua, memberi bantuan alat tulis untuk dipinjamkan kepada teman yang membutuhkan. Deskripsi tambahan yang terlibat, guru dan peserta didik di dalam kelas, waktunya 3-5 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan, buku dan alat tulis, serta perlengkapan lainnya. Yang keempat, keterampilan relasi, implementasi, bentuk implementasinya melaksanakan penerapan metode diskusi kelompok. Deskripsi kegiatannya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, peserta didik mampu berinteraksi dengan temannya dengan cara menyapa, menegur, memberikan senyuman, dan bersalaman. Deskripsi tambahannya yang terlibat, guru dan peserta didik dalam kelas. Waktunya 15 menit sampai 20 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan, alat tulis yang sesuai dengan tema pembelajaran. Terus pengambilan keputusan dan tanggung jawab, bentuk implementasinya membentuk keyakinan kelas bersama peserta didik dan guru. Deskripsi kegiatannya, peserta didik dimohon untuk mengeluarkan pendapat dan menyusun keyakinan kelas. Kedua, diharapkan kepada peserta didik untuk menjalankan apa yang sudah
menjadi kesepakatan bersama. Yang ketiga, jika ada peserta didik yang lupa akan keyakinan kelasnya yang telah dibuat dan disepakati bersama, maka guru dan teman yang lain mengingatkan kembali atas keyakinan kelas yang telah dibuat dalam bentuk poster dan di papan pegangan. Deskripsi tambahannya, yang terlibat guru dan peserta didik di dalam kelas, waktunya 10 menit sampai 15 menit, perlengkapan poster keyakinan kelas. Sekarang tabel 3.2 yaitu penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, jenjang TK/SD. Bentuk penguatan menjadi teladan belajar atau berkolaborasi yaitu mengimplementasikan pembelajaran kompetensi sosial emosional atau KSE di sekolah bersama dengan tenaga kependidikan dengan teknik stop dan pause. Kedua, KSE yang akan dikembangkan yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapannya dari deskripsi kegiatan penguatan, melakukan aksi nyata dan berkolaborasi bersama pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Deskripsi ketambahannya yang terlibat guru, PPK, dan komunitas sekolah. Waktunya 60 menit sampai selesai. Perlengkapan bahan ajar dan sound system. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Rini sudah membacakan hasil persentase kami, hasil diskusi kami kemarin. Ya, baik teman-teman, saya berikan kesempatan kepada teman-teman, ada pertanyaan, saran, atau kritikan. Silakan. Ya, pasti pas hari pertama. Ya, silakan Pak Sari. Jadi pembuka pertanyaan untuk Ya. kelompok TKSD. Mungkin saran dulu. Yang pertama, Saran. untuk soal yang nomor 2 itu kayaknya ada 2 ide yang harus bukan 1. Jadi mungkin bisa ditambahkan lagi, Bu. Yang di terakhir ini kan diminta 2 kalau tidak salah. Begitu yang untuk guru. Ya, yang guru. Penguatan Ini kompetensi koreksi. sosial. Iya, siap. Ya. Koreksi kalau salah, Bu. Di 2. Karena di sini yang diminta adalah 2 ide yang diminta. Kalau saya lihat di sini cuma 1, jadi mungkin bisa ditambahkan lagi 1 ide lagi. Iya, iya Pak. Kemudian yang kedua, saran saya kalau bisa di bentuk implementasinya ini dituliskan di sana apakah dia masuk ke dalam pengajaran eksplisit, integrasi praktik mengajar, atau penciptaan iklim kelas. Karena di sini kan cuma dijabarkan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, mungkin bisa di situ dituliskan dulu bentuk implementasi dari apa. Apakah dia pengajaran eksplisit, termasuk integrasi, atau dia penciptaan iklim. Nah, kemudian ya, jadi yang poin yang di sini, yang ini membaca. Kemudian pertanyaan saya yang di poin terakhir itu, ini kalau bisa aksi nyatanya ini kira-kira bentuknya seperti apa, Bu? Karena di sini melakukan aksi nyata dan berkolaborasi bersama pendidik. Apakah ini dalam bentuk kegiatan? Apakah dalam bentuk pelatihan? Karena ini kan aksi nyata ini kan bentuknya banyak juga. Yang deskripsi kegiatan di tabel titik. Deskripsi kegiatan
divisi kegiatan penguatan untuk modul. Ya, apakah ini dalam bentuk pelatihan kah atau dia dalam bentuk langsung penerapan di kelas ataukah karena ini dia kalau saya lihat bentuk penguatannya ini adalah teknik stop dan pouch. Berarti ini seperti simulasi kalau pikiran saya itu adalah simulasi. Apakah ini bentuk aksi nyatanya apa langsung penerapan di kelas ataukah dia bentuk pelatihan atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sari. Jadi sebelumnya jadi ada dua saran dan ada pertanyaan. Yang pertama sarannya untuk di soal nomor 2 tabel 3.2 di situ diminta 2. Ya, baik. Kemudian bentuk implementasi, tuliskan apakah dia termasuk ke dalam integrasi penciptaan iklim atau apa tadi satu lagi itu, dan pertanyaannya deskripsi kegiatan penguatan modul 3.2 apakah dia dalam bentuk pelatihan penerapan di kelas atau seperti itu, kurang lebih seperti itu ya Pak Sari. Ya, silakan Ibu Srimaya, Ibu Rini. Oke, saya akan mencoba menjawab apa yang ditanyakan tadi sama Pak Asari tentang apa tadi yang berdoa ya. Saya kalau kami di TK Pak, kami menjadikan itu adalah pembiasaan. Kami lakukan di awal kegiatan sebelum kami masuk di kegiatan inti dan kami laksanakan juga di akhir pada saat setelah jam pulang sekolah. Mungkin dari Ibu Srimaya mungkin bisa menambahkan nanti bagaimana di SD atau Ibu Nirwana sendiri. Terus kalau yang bentuk ini tadi yang aksi nyatanya ya kita di sini akan melaksanakan misalnya aksi nyata yang kita ambil di sini mungkin membuat kesepakatan kelas bersama rekan-rekan bersama peserta didik, terus mungkin dari itu saja yang dari saya Pak Asari. Mohon maaf kalau jawaban saya ada yang kurang, soalnya juga ada pembesuk saya datang dari tetangga. Mohon maaf ya. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan. Bu Olim tadi angkat tangan. Ya, Bu Olim. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Mohon maaf saya off kamera karena masih di jalan jadi. Ya, saya hanya mau memberi masukan dan juga saran. Jadi ini bukan berbentuk pertanyaan tapi masukan dan saran. Boleh ditampilkan yang pertama tadi, yang slide yang pertama ada skenario penerapan. Oke, skenario penerapan yang di awal ini ada deskripsi kegiatan pembelajaran dalam kurung apa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru. Jadi sebaiknya di sini ini fokus kepada apa yang dilakukan oleh guru dan kira-kira apa yang dikatakan. Jadi jangan mengatakan peserta didik mengingat jadwal piket harinya, tetapi sebaiknya diganti kalimatnya menjadi guru mengingatkan jadwal piket hariannya dengan mengatakan apa yang dikatakan. Nah, jangan lupa ya jadwal piketnya. Jadi apa yang dilakukan guru. Jadi kegiatan ini berpusat pada guru. Artinya guru yang apa yang dilakukan. Kita poinnya di situ pada apa yang dilakukan oleh guru. Seperti yang pertama juga sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, peserta didik membaca doa. Sebaiknya di situ guru menyuruh peserta didik untuk berdoa. Ya, mungkin seperti itu kalau dari saya, karena di atas itu apa yang dilakukan oleh guru, lalu lalu di bawahnya ada dikatakan oleh guru. Jadi kira-kira apa yang dikatakan oleh guru ketika dia menyuruh menggunakan menyuruh atau memberikan instruksi, kira-kira apa yang dikatakan. Misalnya anak-anak sebelum kita mulai kita berdoa, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya masukannya. Iya, sama-sama. Betul sekali. Iya. Jadi tapi sedikit benar apa yang dikatakan Ibu Olim, bahwa menyuruh itu lebih baik. Artinya ini persoalan kata saja sebenarnya yang jadi persoalan yang diperdebatkan Ibu Olim. Jadi memang perlu ditinjau kembali itu kata itu.
Kalau kita menyadarkan orang, jangan kita menyuruh. Kira-kira apa yang lebih baik itu yang kita pakaikan itu, kata itu. Karena kesadaran diri itu harus timbul dari dirinya seorang peserta didik, bukan dari orang lain, bukan dari kata menyuruh. Mungkin barangkali perlu ditanggapi itu sedikit. Terima kasih. Iya, Pak. Iya, kasih, Pak. Mana Pak Lukman? Iya. Waktunya barangkali sudah melebihi 20 menit. Mungkin ada yang bisa ditutup nih Ibu Nirwana. Ibu Nirwana juga iya. hilang. Iya, ada Pak, ada. Ada Iya, iya. Terima kasih karena waktu. Baik, jadi saran yang Bapak Ibu berikan kami tampung, insya Allah kami akan perbaiki. Terima kasih atas saran Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok berapa yang dikelompok siapa ini? Bu Nirwana? Iya, Pak. Kelompok SD atau SMP? TK dan SD, Pak. Oh, kelompok TK dan SD. Oke, terima Iya, kasih. Kita aplaus semua dengan apa yang disampaikan oleh kelompok TK SD. Jadi sangat menarik diskusi kita hari ini, terutama dari tanggapan teman-teman. Artinya bagaimana menganalisa kata, menganalisa kalimat, sehingga terbentuklah sesuatu yang punya makna. Dari tingkat kesadaran itu bukan yang kita atas dari orang lain, tapi dari hati diri kita sendiri, atau dari hati dirinya anak-anak didik kita. Olehnya itu, kita lanjutkan pada kelompok SMP kapan? Kelompok SD kelas 56. Kelompok SD silakan. Ini sekarang Pak Lukman sudah sampai di kampung. Baru sampai Pak, langsung ongken. Alhamdulillah. Bu Siti mana Bu Siti Bulen? Bu Siti. Ye. Oke, sambil alih. Sebenarnya Bu Siti yang moderator hari ini cuman masih. Halo Bu Siti, moderator Ki mungkin Bu. Oh iya, tunggu dulu. Tidak fokus kamu, tunggu dulu. Mohon maaf sebelumnya Pak, tidak fokus karena saya ada di tempat pesta kemanakan ini Pak. Lagi baru selesai acaranya kemanakan Pak, jadi tidak fokus. Pantasan cantik sekali, Pak. Apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan bersama, walaupun Ibu Sukma saja yang rasakan di situ, tapi di grup ini semuanya merasakan nikmatnya apa yang kita menikmati hari itu. Makasih. Iya Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, yang kemudian Bapak pengajar praktik yang hadir. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada kemarin, yaitu modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional yang akan dibawakan oleh Ibu Leni Simon Bate. Kepadanya kami persilahkan. Bagaimana Ibu Leni? Ya. Kakak sudah nampak, Pak? Iya, sudah nampak, Bu. Silakan. Ada Bu. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena
kurang fit hari ini, jadi baru sejam lalu tiba di Palopo, jadi masih kecapean setelah 3 hari di Toraja mengikuti kegiatan gereja. Jadi menyingkat waktu, saya akan memulai mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, itu tugas ruang kolaborasi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional, kelompok jenjang SD, calon guru penggerak angkatan 10. Saya lanjut saja ya Bapak Ibu. Di sini ada foto kami, Bapak Fasilitator dan Ibu pengajar praktik. Nah, tujuan pembelajaran khusus mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Sebelumnya, apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Nah, di sini pembelajaran sosial emosional atau dikenal juga dengan nama social emotional learning atau SEL adalah sebuah metode yang membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Nah, tujuan pembelajaran sosial emosional yang pertama itu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka, membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka dan menetapkan tujuan, mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar. Siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Manfaat pembelajaran sosial emosional ada 5 di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatkan prestasi akademik, meningkatkan kesadaran diri dan rasa percaya diri, meningkatkan empati terhadap orang lain, meningkatkan keterampilan membangun hubungan baik, dan mengurangi tekanan emosional. Nah, 5 kompetensi sosial emosional, yang pertama kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, dan yang kelima, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, tugas 3.1 dan tuas ruang kolaborasi ada 2 tabel yang akan kita isi ya Bapak Ibu, tabel 3.1 dan 3.2. Nah, yang pertama itu diskusikan dan susunan 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik gambaran pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Dan yang kedua, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Nah, di sini ada tabelnya. Yang pertama itu tabel 3.1. Mohon maaf karena belum sempat diedit-edit, jadi masih terhambur ini kayaknya. Nah, di sini ada ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang dikembangkan. KSE yang dikembangkan yang pertama itu adalah kesadaran diri. Nah, bentuk implementasinya di sini mengintegrasikan kompetensi sosial, emosional atau KSE ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Kemudian deskripsi kegiatannya, yang pertama, guru mengingatkan murid mengisi zona kehadiran dan zona perasaan. Kemudian guru meminta murid berbaris di halaman kelas dan memilih jenis salam saat masuk kelas. Kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran, mengkondisikan murid untuk tetap konsentrasi agar pembelajaran tetap kondusif. Bagaimana anak-anak dengan mengatakan seperti, anak-anak bagaimana perasaan kalian hari ini? Terus apa yang di bawahnya? Kemudian saya pindah saja bahwa deskripsi tambahannya, yang terlibat itu adalah guru dan siswa, tempat di kelas, waktu 10 menit, perlengkapan, papan zona kehadiran. Kemudian yang kedua, manajemen diri.
bentuk implementasi, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Kemudian yang apa ini deskripsi kegiatan? Maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa lihat ini. Apa ini namanya? Deskripsi kegiatan, Tujuan, Bu. Guru iya. menyampaikan tujuan, alur, dan pembelajaran. Ya, oke. Guru menyampaikan tujuan, alur, dan pembelajaran. Ya, karena tertimpa jadi. Kemudian deskripsi tambahan yang terlibat guru dan siswa, tempat di kelas, waktu 15 menit. Kemudian murid dikelompokkan ke dalam kelompok kecil sesuai dengan karakter. Oh, ini masih yang tadi ya, yang deskripsi kegiatan. Murid dikelompokkan ke dalam kelompok kecil sesuai dengan karakter dan kebutuhan belajar. Mengingatkan kepada siswa tentang keyakinan kelas. Kemudian guru mengarahkan murid untuk bisa bekerja bersama-sama dalam kelompok. Anak-anak dengan mengatakan, guru mengatakan seperti ini, anak-anak coba siapa yang tahu bagaimana tumbuhan bisa makan. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah tentang bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Bagaimana prosesnya dan apa hasilnya. Ayo sekarang kita duduk berkelompok ya. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian isi. Bekerja samalah dengan baik. Kemudian guru memberikan bimbingan pada tiap kelompok untuk saling bekerja sama. Saling bekerja sama, iya. Kemudian tadi apanya? Yang ini deskripsi tambahannya sudah tadi ya saya bacakan bahwa yang terlibat itu guru dan siswa, tempat di kelas, waktu 15 menit. Kemudian kesadaran sosial, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Kemudian, kenapa terpisah-pisah ini? Deskripsinya, guru memberikan arahan dan bimbingan kepada murid bahwa dalam bekerja kelompok harus saling menghargai pendapat temannya. Guru bisa mencontohkan dan memberikan eksperimen tentang praktek fotosintesis dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh murid sebelumnya. Murid bekerja sama dan saling berkolaborasi untuk melakukan praktek tentang fotosintesis dengan memetik daun segar dan membawa gelas yang bening lalu diisi air dan dijemur kurang lebihnya 20 menit terkena sinar matahari. Kemudian guru meminta murid untuk mengerjakan lembar kerja kelompok dengan mengatakan bahwa kerjakan lembar kerja kelompok ya nak. Silakan kalian bekerja sama dengan baik dan kompak dengan sesama anggota kelompok kalian. Kemudian guru meminta murid mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kemudian deskripsi tambahan yang terlibat guru dan siswa, tempat di kelas, waktu 30 menit, dan perlengkapan LKPD. Ya. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Kemudian deskripsi, guru menugaskan siswa untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang terlibat guru dan siswa, tempat di kelas, waktu 10 menit. Itu tabel 3.1. Nah, kemudian kita beralih ke tabel 3.2, yaitu ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Nah, kemudian bentuk penguatan atau menjadi teladan belajar atau berkolaborasi. Yang pertama itu menjadi teladan. KSE yang dikembangkan adalah keterampilan berelasi. Kemudian skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan, mempraktekkan kerja sama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, misalnya dalam setiap kepanitiaan. Deskripsi tambahannya yang terlibat adalah guru, pelaksanaannya di sekolah sebelum dan saat pelaksanaan kegiatan, yang dibutuhkan adalah program kerja dan laptop.
Kemudian bentuk penguatan yang kedua adalah belajar. KSE yang dikembangkan adalah manajemen diri. Deskripsi merancang dan membuat media pembelajaran. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru, pelaksananya di sekolah, di awal tahun pembelajaran dengan durasi waktu 2 jam. Yang dibutuhkan adalah narasumber, materi, laptop, infokus, jaringan internet. Kemudian bentuk penguatan yang ketiga adalah kolaborasi. KSE yang dikembangkan manajemen diri, deskripsi kegiatan guru kelas, deskripsi kegiatan penguatan guru kelas, menyusun deskripsi tambahan, menyusun perangkat pembelajaran di awal tahun pelajaran. Yang dibutuhkan adalah silabus, CP, sumber belajar, internet, dan laptop. Nah, demikian hasil diskusi kami dari kedua. Terima kasih perhatian dari rekan-rekan CGP dan Bapak Fasilitator. Saya akhiri presentasi kami dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ambil alih. Terima kasih untuk Ibu Leni Simon Bate yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan selanjutnya kami persilahkan dari kelompok lain untuk memberikan saran maupun memberikan pertanyaan untuk hasil diskusi yang kami presentasikan tadi. Ya, silakan Ibu Olim, Ibu Ayatri. Ya. Silakan Ibu Ayatri. Terima kasih Bu Sukma atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan mengenai tabel 3.1, yaitu bentuk penerapan kesadaran diri, yang dimana skenario pembelajarannya adalah, kalau tidak salah di situ, penggunaan penggunaan papan emosi perasaan. Ya, kalau Tapi tidak Bu Leni bisa kita tampilkan dulu. Tapi Bu Ayatri, Bu Leni, iya. Ibu Leni. Saya lanjut saja mungkin. Samar-samar juga saya lihat tadi ini. Jadi penggunaan papan emosi perasaan. Nah, ketika kita seorang guru menanyakan hal tersebut kepada anak-anak didik kita, tentunya ya beragam jawaban yang akan kita dapatkan. Mungkin ada yang merasa sedih, ada yang khawatir, campur-campurlah di dalam perasaan anak didik kita. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah setiap anak didik kita itu kita tanggapi setiap perasaan yang mereka miliki. Nah, mengingat di sini kalau kita kaitkan dengan waktu mengajar kita juga dibatasi oleh waktu, dan kita juga dituntut untuk mengajarkan materi sesuai dengan indikator yang harus kita capai. Nah, bagaimana Ibu menyikapi atau memberikan solusi akan adanya hal demikian? Terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Ya, terima kasih Ibu Ayatri. Sebelumnya saya ingin menanggapi dulu dari pertanyaan Ibu Ayatri tentang tadi itu papan yang tentang perasaan ya, papan perasaan. Kebetulan saya sendiri sudah mempraktekannya Ibu. Di kelas saya itu ada papan perasaan ya, yang sebelum masuk itu siswa dia memilih, ada gambar senyum, ada gambar sedih, itu dia balik ya pakai yang saya printkan itu emotion, saya printkan, kemudian saya kasih tusuk es krim itu, kemudian saya kasih di tempat. Jadi satu anak itu dia membalik ketika dia perasaannya senang, perasaannya sedih. Nah, itu rasa sangat penting ya. Kemudian kita tahu, oh ternyata ini anak sebelum datang dia perasaannya kurang senang. Jadi sebelum mengajar, kita memberikan ice breaking supaya bisa
memberikan semangat lagi kepada anak yang perasaannya kurang senang. Seperti itu Bu yang saya laksanakan di kelas. Ya saya kira itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kiki atau Ibu Leni. Ya, terima kasih Bu Siti. Dan terima kasih juga kepada Bu Yatri. Saya kira pertanyaannya cukup menarik, di mana apakah setiap siswa itu ditanyakan perasaannya mengingat waktunya dan jumlah murid yang banyak. Kalau saya kebetulan saya mengajar di daerah terpencil, satu kelas itu cuma 3 atau 4 orang. Jadi kadang-kadang kalau memungkinkan biasanya menanyakan secara langsung perasaannya bagaimana hari ini. Tapi kebanyakan kalau waktu saya mengajar di daerah kota yang banyak itu sama halnya dengan Ibu Siti. Jadi maksud dari papan emosi ini artinya kita tidak harus setiap anak itu ditanyakan perasaannya secara langsung. Ada berbagai cara, salah satunya adalah menyediakan pojok emosi. Jadi anak bisa menggambarkan atau menuliskan perasaan mereka kemudian ditempel. Begitu saja Bu Ayatri. Terima kasih. Ya, bagaimana Ibu Ayatri dengan tanggapannya? Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman yang lain yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, silakan Pak Ashari. Pak Ashari Basri, kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama dengan pertanyaannya Bu Ayatri tadi, tapi lebih kepada tadi kalau tidak salah di kesadaran sosial kalau tidak salah. Di sana ada, kalau tidak salah di situ ada zona kehadiran dan zona perasaan di deskripsi kegiatannya. Bagian atas lagi Bu. Tidak salah di zona ada di sana tertulis zona kehadiran dan zona perasaan. Itu kalau bisa dijabarkan mungkin Bu, bisa dijelaskan lagi bentuk implementasinya di lapangan zona kehadiran dan zona perasaan itu seperti apa. Kemudian di kolaborasi di deskripsi kegiatan di penguatan untuk PTK yang paling bawah kolaborasi guru kelas, mungkin bisa dijelaskan lagi atau didetailkan lagi deskripsi kegiatannya karena di situ cuma tertulis guru kelas. Apakah di sana saya belum bisa menangkap apa maksud dari deskripsi kegiatannya itu guru kelas. Jadi mungkin itu saja yang ada 2 hal yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ashari. Mungkin ada yang mau menanggapi dari teman kelompok 2, Ibu Kiki atau Ibu Leni. Ya, silakan Ibu Kiki. Ini dulu lah. Atau Ibu Leni. Terima kasih Pak Ashari atas pertanyaannya. Semoga diterima. Jadi maksud dari zona kehadiran dan zona pertanyaan. Kalau di SD itu Pak, ada biasanya itu papan yang disediakan di SD. Jadi di situ disediakan izin hadir atau alpa. Jadi caranya kemarin itu supaya anak-anak peduli dengan teman yang hadir. Jadi kita sediakan itu. Jadi setiap pagi datang, kalau sudah masuk pembelajaran, fungsinya itu supaya ini tidak hadir, makanya mereka teman ini saya tidak hadir. Dikasih kertas izin, terus ada namanya, jadi ada tempelan foto di situ izin. Sedangkan zona perasaan seperti tadi Pak, kami menyediakan pojok baca, jadi pelajaran yang menyenangkan. Jadi
kita tahu dulu emosinya anak-anak. Jadi biasanya kita melakukan ice breaking untuk melatih fokusnya anak-anak. Terus yang tadi yang dibawa tentang kolaborasi. Minta maaf, ini mestinya di sini tambahan kayaknya guru kelas dan mata pelajaran. Guru mata pelajaran, karena kalau di SD itu ada guru kelas dan ada mata pelajaran. Artinya kalau misalnya sebelum masuk pembelajaran, jadi awal tahun, alangkah baiknya kita itu menyusun perangkat pembelajaran, karena saya rasa perangkat pembelajaran itu dibutuhkan untuk proses pembelajaran selanjutnya, seperti sekarang silabus atau CP. Kenapa di sini disediakan sumber belajar? Karena kalau misalnya mau menyusun suatu perangkat pembelajaran kan kita butuh sumber belajar, terus internet, mencari crossing-crossing, terus laptop. Itu saja Pak Sari. Bagaimana Pak Sari? Ya. Baik, saya kira mungkin sebagai saran saja kalaupun memang tadi penjelasan zona kehadiran dan zona perasaan seperti itu mungkin bisa dijabarkan lagi Bu, ditambahkan di atas narasi atau redaksi gurunya juga menyampaikan zona kehadiran itu seperti apa, mungkin bisa ditambahkan sehingga semakin jelas di tugasnya Ibu. Kemudian untuk deskripsi kegiatan mungkin bisa diganti di situ, karena kalau secara umum dijelaskan guru kelas kita seperti mengambang Bu, karena namanya deskripsi kegiatan itu aktivitas yang kita akan lakukan pada saat kita berkolaborasi. Mungkin arahnya tadi ini saya tangkap bahwa mungkin penyusunan bahan ajar secara bersama-sama, apakah melalui kombel kah atau melalui kegiatan yang diadakan oleh dinas atau yang lain. Mungkin bisa, ini saran saja, mungkin bisa diganti deskripsinya di situ, kegiatan penyusunan bahan ajar kombel atau dari dinas atau dari mana ya terkait penyusunan bahan ajar, karena saya lihat di situ deskripsinya singkat sekali. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, mohon maaf Pak, sudah ada teguran dari Bapak, ya, ingat waktu. Ya, terima kasih Pak Ashari Basri. Bagaimana Bapak fasilitator? Masih ada Pak Lukman yang mau bertanya Pak? Mungkin barangkali nanti sebentar kita perjelas lagi, karena mengingat waktu ini kita tinggal berapa menit lagi kita akan pisah. Kita pahami juga Pak Lukman ini sementara pasti ketemu sebentar akan lebih cepat, lebih bagus selesai, karena Iya. Dia mau cerita dulu sama keluarga apa dan teman-temannya itu kebetulan kalau kita orang baru datang kayak seperti ini menghindar mama. Oke. Tapi menarik ini hari Pak, menarik dari kelompok ini ada beberapa tanggapan-tanggapan terutama dari saran Mbak Sari, itu sudah bagus sekali. Olehnya itu mari kita approach mereka untuk teman-teman kita semua ini yang dari kelompok ini. Silakan. Kemudian kita lanjut saja dulu ya Pak Lukman. Lanjut dulu untuk menyelesaikan ini karena waktu kita sudah mau hampir habis lagi. Jadi kami berharap untuk melanjutkan dari kelompok SMP. Kelompok SMP ya? Iya Pak, iya. Siap. Ya, oke Pak, saya ambil alih. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk teman-teman, untuk Pak Ashari Basri, terima kasih atas tanggapannya. Ya, nanti akan kami perbaiki, akan kami revisi kembali. Terima kasih Pak. Dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ini kita SMP. Mau dimulai? Iya, silakan. Lanjut Bu. Lanjut Bu, waktu. Oke, terima kasih. Mau Kak bantu cuci piring. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, gabungan dari SMK dan SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, yang terhormat Bapak Ibu CGP yang hebat. Baik, pada sore hari ini
dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kemarin tentang bentuk penerapan implementasi pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional sesuai dengan jenjang pendidikan. Terus yang kedua adalah ide penguatan kompetensi sosial emosional untuk PPK di sekolah. Baik, untuk mempresentasikan hasil analisa kami persilahkan kepada Bapak Ashari untuk membacakannya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Izinkanlah kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 2.2 terkait ide implementasi pembelajaran sosial emosional untuk jenjang murid SMP. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang, Ibu Yatri, Bu Olim, Pak Lukman, dan saya sendiri, Pak Ashari. Oke, untuk tugas ruang kolaborasi modul 2.2 itu berada di tugas 3.1. Yang pertama, diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Kemudian soal 2, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Adapun tabel 3.1 seperti yang ada pada slide ini, KSE yang dikembangkan, bentuk implementasinya, skenario penerapannya ada 2, deskripsi kegiatan pembelajarannya, kemudian ada juga deskripsi tambahannya. Yang pertama, kesadaran diri. KSE yang dikembangkan adalah yang pertama itu adalah kesadaran diri, bentuk implementasinya itu pengajaran eksplisit, mengajak murid mengidentifikasi perasaannya sebelum memulai pelajaran. Kemudian skenario penerapannya, deskripsi kegiatan pembelajarannya yaitu memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai perasaannya. Bentuk-bentuk pertanyaannya misalnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apa kendala yang kalian hadapi hari ini? Adakah hal menarik yang kalian rasakan hari ini? Kemudian melakukan teknik stop untuk membangun kesadaran penuh murid dengan memutarkan video tata cara teknik stop. Kemudian guru mengajak siswa untuk melihat dan memperagakan kegiatan dalam video. Deskripsi tambahannya yang terlibat guru dan murid, di mana itu prosesnya di kelas, waktu dan durasi saat pembelajaran dengan durasi 10 menit, perlengkapan, laptop, LCD, dan speaker. Kemudian yang kedua, yaitu manajemen diri. Bentuk implementasinya adalah pengajaran eksplisit, yaitu melatih murid mengelola emosi dan fokus. Deskripsi kegiatannya adalah guru memutarkan instrumen musik, kemudian guru meminta siswa atau guru menanyakan apa pendapat kalian tentang musik yang baru saja kalian dengar, apa yang kalian rasakan saat mendengarkan musik tersebut. Kemudian kegiatan kedua yaitu melakukan peregangan otot. Misalnya penyampaiannya, anak-anakku sekalian, mari kita melakukan peregangan otot, dengarkan dan ikuti instruksi Bapak atau Ibu guru. Deskripsi tambahan yang terlibat guru dan murid, di mana prosesnya di kelas, waktu dan durasi saat pembelajaran kurang lebih 10 menit, perlengkapan laptop, LCD, speaker, dan instrumen musik. Yang ketiga, KSE yang dikembangkan adalah kesadaran sosial, bentuk
Implementasinya penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah dengan membangun keterampilan berempati murid dengan menjenguk temannya yang sakit. Deskripsi kegiatannya, guru mengatakan bahwa anak-anak sudah 1 minggu teman kalian bernama Wahyu tidak masuk sekolah karena sakit. Apa saran kalian agar kita mengetahui keadaan Wahyu sekarang? Kalian bicarakan bersama teman sekelas tentang rencana beserta segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi Wahyu sekarang. Bu Guru juga menawarkan untuk menjenguk Wahyu. Deskripsi tambahannya yang terlibat guru dan murid, di mana prosesnya di kelas, waktu dan durasi yaitu disepakati bersama, dan perlengkapan itu akomodasi dan donasi. Kemudian untuk keterampilan relasi, bentuk implementasinya adalah integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, yaitu membangun keterampilan berkomunikasi efektif dan hubungan positif dengan permainan mencari teman baru. Deskripsi kegiatan pembelajaran, 1. Guru memberikan instruksi dengan kalimat, anak-anak, hari ini ibu memiliki tantangan baru untuk kalian, yaitu mencari teman baru. Tugas kalian adalah melakukan wawancara atau tanya jawab untuk mengetahui tentang nama lengkapnya, tanggal lahir, makanan kesukaan, hobi, dan hal-hal lain yang bisa membuat kalian bisa bertambah dekat. Deskripsi tambahan yang terlibat guru dan murid, di mana itu di kelas, waktu dan durasi sesuai kebutuhan, dan perlengkapan lembar observasi guru. Kemudian KSP yang dikembangkan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya adalah integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, yaitu membuat keyakinan kelas. Guru memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk mengajukan pendapat terkait dengan keyakinan kelas yang akan dibuat. Misalnya, ibu persilahkan kepada kalian untuk memberikan masukan atau pendapatnya terkait keyakinan kelas yang akan dibuat. Yang terlibat guru dan murid, prosesnya di kelas, waktu dan durasi saat pembelajaran kurang 5 menit, perlengkapan sticky note. Tabel 3.2, ide penguatan kompetensi sosial emosional untuk rekan pendidik. Ini jenjangnya adalah SMP, seperti pada tabel ini. Selanjutnya, bentuk penguatan pertama adalah belajar, yaitu pelatihan simulasi pembelajaran KSE. Jadi KSE yang dikembangkan, yaitu pertama kesadaran diri, itu melaksanakan simulasi teknik stop, manajemen diri, melaksanakan simulasi pengelolaan emosi diri, kesadaran sosial, melaksanakan simulasi membangun rasa empati murid, keterampilan relasi, melaksanakan simulasi teknik image set, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, simulasi teknik POC. Deskripsi kegiatannya adalah menyelenggarakan pelatihan terkait penerapan kompetensi sosial dan emosional yang diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas dengan narasumber yang ditentukan oleh sekolah. Deskripsi tambahannya yang terlibat semua guru dan PTK, di mana itu di sekolah, waktu dan durasi ditentukan oleh sekolah, kebutuhannya LCD, laptop, speaker, dan video. Yang terakhir, yaitu bentuk penguatannya adalah berkolaborasi, yaitu membuat sistem monitoring rekan sejawat. KSE yang dikembangkan kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsinya memberikan pendampingan kepada rekan sejawat agar mampu mengembangkan potensi dirinya untuk melakukan pembelajaran secara profesional dan menyeluruh. Siapa yang terlibat adalah seluruh pendidik dan PTK, tempatnya adalah aula sekolah, waktu dan durasi kurang lebih 2 jam. Kebutuhannya adalah instrumen monitoring, LCD, proyektor, laptop, dan sound system. Jadi itulah tadi hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 2.2 yang kami presentasikan oleh kelompok 3. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik Pak Ashari, terima kasih banyak atas presentasinya.
Baik Bapak Ibu CGP, kami persilakan untuk memberikan saran, masukan atau pertanyaan pada kelompok kami. Tidak aku tahu dia apa mau ku bilang. Tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Sangat jelas ya Ibu Nir. Mau dikasih stiker, tidak ketok apa mau ku bilang. Bagaimana, Ya, ada tanggapan? mungkin saran atau ada Saran? yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi harus memberikan tanggapan kelompok lain. Bukan wajib, tapi harus. Boleh mungkin slide-nya Pak Ashari, kita masuk di tabel 3.1 biar teman-teman bisa melihat. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Nirwana. Iya, Silakan, Bu. bertanya Ki, karena Papa sih bilang harus, tidak wajib tapi harus. Ya. Jadi Silakan, Bu. tapi yang saya mau tanyakan di sini hampir sama dengan pertanyaannya Pak Sari tadi terkait dengan ini deskripsi kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan, katakan oleh guru, memberikan pertanyaan. Saya lihat di sini waktu durasi waktunya 10 menit. Dengan durasi waktu 10 menit, apakah semua siswa tercover dengan mengenai pertanyaan bagaimana kabar kalian hari ini, apa kendala yang kalian hadapi hari ini, apakah hal yang menarik yang kalian rasakan hari ini, apakah bisa tercover atau ini dalam bentuk pertanyaan langsung atau dalam bentuk seperti tadi ada kayak kartu perasaan itu yang dia tunjuk atau apa seperti itu. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nir atas pertanyaannya. Baik, dari rekan-rekan. Jadi pertanyaannya Ibu Nirwana mengenai apakah cukup waktu yang untuk kita nantinya dengan beberapa pertanyaan yang kita sajikan pada skenario penerapan ini. Bagaimana Pak Ashari? Iya, Ibu Olim, silakan. Oke, ya. Silakan, Bu. Sudah sekali sampai di rumah. Oke, ya. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya tadi menarik sekali. Apakah waktu 10 menit itu cukup untuk menjawab atau mengcover 3 pertanyaan ini? Jadi, 3 pertanyaan ini ditanyakan secara random saja kepada siswa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mungkin ada yang bisa jawab atau kita tunjuk langsung namanya. Coba Nirwana, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ya, mungkin seperti itu. Jadi tidak harus kita tanyakan kepada semua siswa. Kemudian pertanyaan kedua, misalnya, apa kendala yang kalian hadapi hari ini? Adakah yang punya masalah atau kendalanya hari ini apa? Coba Siti, mohon maaf ya, Siti misalnya seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga, adakah kira-kira hal menarik yang kalian rasakan hari ini? Bagaimana anak-anak? Ada yang hal menarik? Kan otomatis mungkin ada anak-anak yang menjawab secara serempak, atau ada kita boleh menunjuk satu nama, bagaimana nak yang ini, bagaimana hal menarik? Ya mungkin seperti itu Ibu. Jadi tidak harus memberikan pertanyaan ini kepada seluruh siswa. Ya, jadi otomatis itu bisa mengcover waktu dalam waktu 10 menit itu. Ya. Gitu dari saya, mungkin ada teman lain yang bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Olim atas tanggapannya. Bagaimana Ibu Nirwana? Iya.
kasih Ibu Olin jawabannya. Iya, sama-sama Ibu Nir. Iya, Pak Lukman mungkin. Sudah puas nih tahu jawabannya, Bu. Boleh Apa, Pak, ditambahkan kalau Pak, masih ada yang boleh, mau boleh. ditambahkan Pak? Iya, Boleh. boleh ditambahkan. Saya sebenarnya Silakan. begini. Jadi deskripsi kegiatan yang kita lakukan di kelas biasanya itu adalah memang sudah kita rencanakan, tapi dalam pelaksanaan terkadang kita harus improvisasi. Ya, improvisasi yang kita lakukan ini tentunya menyesuaikan. Namanya perencanaan misalnya 10 menit, bisa saja 10 menit itu tidak kita gunakan, tetapi kegiatan yang akan kita lakukan itu sudah terlaksana semua. Karena kita sebagai guru tentunya punya perencanaan pembelajaran yang harus kita selesaikan dengan adanya RPP KSC yang kita buat, sudah kita perhitungkan dengan matang. Jadi seperti itu. Saya kira tergantung dari improvisasi yang kita lakukan, itu tidak mesti 10 menit, tetapi bisa saja 5 menit saja sudah selesai karena kita lihat kondisi anak-anak kita sudah apalagi sudah fit, misalnya ceria dan segalanya, itu bisa saja kita lakukan seperti itu. Anu juga sini kurang kondusif banyak sekali. Banyak kendaraan. Ya Pak, dimaklumi. Ya, saya kira begitu Bu. Iya. Ya. Bagaimana Pak Fasil, apakah masih ada waktu untuk kelompok kami? Mungkin ada dari rekan-rekan lain untuk memberikan saran atau tanggapannya atau pertanyaannya? Oke, baik Bapak Ibu CGP, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada nih Bu, hanya luar biasa ini. Lain dari yang lain karena warna merah lagi tampilannya Bu. Berani ya. Iya, Menyala Ibu Kiki. Berani. Menyala. Oke, Ibu Kiki. Silakan Bu. Terima kasih karena kebetulan yang ditampilkan ini yang slide kesadaran diri, jadi itu kami yang kutanyakan. Iya. Begini karena kami di SD Pak bukan kayaknya selama Kak mengajar tidak pernah Kak melakukan ini teknik stop. Nah, sementara untuk jenjang SD melakukan teknik stop untuk membangun kesadaran penuh murid. Maksud pertanyaan saya, bagaimana melakukan teknik stop itu untuk membangun kesadaran penuh murid? Artinya langkah-langkahnya itu melakukan teknik stop dalam proses pembelajaran terutama di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bu. Ya, terima kasih Bu Kiki atas pertanyaannya. Jadi bagaimana rekan-rekan pertanyaan dari Ibu Kiki? Langkah-langkah menerapkan teknik atau metode atau pendekatan stop pada saat kita mengajar. Bukan begitu, Ibu Kiki pertanyaannya? Ya, dalam proses pembelajaran. Iya. Iya, silakan Pak Lukman. Ya, oke, jadi untuk teknik stop sebenarnya ini adalah kepanjangan dari apa kemarin itu Pak Bu? Stop, jadi stop berhenti. Ya, jadi berhenti. stop itu berhenti dari semua aktivitas belajar yang kita lakukan. Kemudian T-nya itu tarik nafas. Ya, tarik nafas. Ya, artinya seperti teknik yoga Bu. Kalau saya perhatikan ini langkah-langkah dari stop ini seperti teknik yoga, membutuhkan sebuah keheningan untuk melakukan ini. Dalam artian menarik nafas dalam-dalam, kemudian memperhatikan perkembangan psikologi kita, sehingga pada akhirnya nanti itu terbangun sebuah kesejahteraan psikologi yang kita dapatkan. Artinya ada semangat baru yang kita dapat dari
apa yang kita lakukan. Misalnya tadi saya contohkan begini, kalau misalnya kita sakit Bu, terkadang itu kita pejamkan mata. Ya, contohnya begitu, pejamkan mata untuk terkadang ada sesuatu yang memang ketika kita memejamkan mata dengan baik, yang kita rasakan, terkadang ada kondisi yang kadang-kadang membuat hati kita tenang. Ya, jadi seperti itu. Jadi teknik stop ini adalah kepanjangannya dari, saya lupa aja ini, stop. Jadi stop dari aktivitas, kemudian tarik nafas, observe. Jadi kita apalagi memperhatikan perkembangan fisiologi kita pada observe ini. Kemudian prosesnya ini kita dapatkan nanti endingnya adalah kesejahteraan psikologi yang kita dapatkan. Jadi ada ketenangan yang kita dapat ketika sudah melakukan teknik stop ini. Jadi teknik stop ini saya lihat gayanya seperti orang bersemedi. Kalau orang kita, kalau biasanya itu orang Cina itu yoga. Seperti itu Bu. Oke. Jadi kita ajak siswa kita dalam berhenti sejenak, kemudian hening, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan, tarik lagi nafasnya, kemudian sampai didapatkan ketenangan jiwa seperti itu Bu. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan, atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ya, dari Pak Ashari mungkin, silakan Pak. Oke, saya tangkap mungkin maksudnya Bu Kiki ini. Saya kira di eksplorasi konsep itu sudah ada tentang teknik ini. Tinggal kita bagaimana, dan saya rasa di YouTube itu sudah ada teknik yang memang mempraktikkan teknik stop ini. Jadi makanya di kami di skenario ini memutarkan video tata cara teknik stop. Sampai Pak Ashari. Ya, jadi itu saja mungkin tambahan dari saya. Jadi karena tadi ada. Ya, baik Ibu Kiki, terima kasih atas pertanyaannya. Rekan-rekan semua, terima kasih atas partisipasinya pada kelompok kami. Jadi kesimpulan dari presentasi kami bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi bagaimana kita membentuk karakter anak-anak didik kita agar salah satunya dengan pembelajaran sosial emosional, agar nantinya dapat membantu anak didik kita lebih percaya diri, lebih bisa mengendalikan dirinya untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan pada setiap kondisi yang mereka hadapi. Dan pada akhirnya kami tutup presentasi ini dengan sebuah pantun dari kelompok kami, yaitu pantunnya boleh dibalas dengan cakep. Pagi-pagi beli bubur ayam. Cakep. Cakep. Bubur ayam rasanya enak. Cakep. Ini ada bapak-bapak dan emak-emak yang ganteng dan keren. Pelopor agen pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul ini kita upload dulu ini kelompok 3 ini, menarik ini. Sangat menarik, teman-teman pada penasaran sih kenapa ada begini, apa dan sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu, perlu ada sedikit pertanyaan yang menggelitik di hati saya. Kenapa di pembelajaran KSE ini harus dikelompokkan kelompok SD, TK, kelompok SMA dan sebagainya? Kenapa tidak disatukan saja atau kita rangkum antara kelompok SD dengan kelompok SE? Ini suatu pertanda bahwa penanganan kompetensi sosial emosional itu berbeda dari satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Contohnya yang terjadi di diskusi kita, kelompok SD dengan kelompok SMP dengan kelompok SD yang tengah. Yang kelas senang itu berbeda penanganannya. Kayak seperti tadi yang kelompok TK itu ya cuma hanya memberikan gambar semacam ucapan atau dia menaikkan istilahnya yang dikatakan, yang dipertanyakan tadi oleh teman-teman kita tadi tentang papan emosi. Apa lagi namanya?
papan emosi perasaan. Papan perasaan, Pak. Ya, Tentang perasaan. apa namanya papan nasihat itu atau papan apa namanya, ya bisa-bisa saja hanya ada di SD. Iya, betul Pak. Tidak penanganannya, tapi coba kalau kita masuk di SMP atau SMA kelas 2, kelas 3 sampai SMA, SMK, kalau kita pasang begini siapa yang apa namanya sudah sehat atau sudah emosi apa dong, sekarang tidak mungkin lah. Betul Pak. Tapi kalau anak SD, jadi itu penanganannya itu berbeda dalam penanganan emosi, apa namanya sosial emosi. Anak-anak TK tidak perlu dimarahi, mungkin barangkali tidak sengaja kita langsung ambil lagi tindakan yang bisa menghindari. Begitu Bu Rini ya, karena anak TK itu tidak perlu dimarahi, cuma hanya kita mengalihkan perhatiannya saja, itu adalah bagian juga adalah emosional. Tapi coba kita langsung kalau anak SMA atau anak SMP kelas 2 dan 3, umpamanya sementara berteriak-teriak langsung kita sorong begitu, maka tidak akan menjadi emosi sekali. Beda penanganannya. Kalau anak TK bermain ribut apa dan sebagainya langsung dialihkan di tempat yang lain, dicarikan kesibukan yang lain, akhirnya terjadilah kesadaran mereka masing-masing. Nah, jadi kami berharap dengan adanya pembelajaran hari ini pada modul 22, teman-teman semua ini bisa memberikan suatu refleksi kehidupan dari setiap sekolah, dari setiap tingkatan SD, SMP, dengan ini dipersilakan. Siapa perwakilan dari SD? Dari TK SD, TK. Ibu Rinika atau Ibu Sukma kah? Siapa yang bisa memberikan refleksi dengan kegiatan di hari ini? Ada apa yang semestinya yang kita dapatkan dari pembelajaran itu Bapak dan Ibu? Dari diskusi kemarin, kemudian masuk di presentasi hari ini, kira-kira ada yang bisa memberikan apa sih yang kita dapat, atau hanya datang saja selesai sudah, aman sudah. Nah, bagaimana, ada yang bisa memberikan refleksi? Siapa Bapak dan Ibu? Adakah? Ibu Ayatri sebagai penutup hari ini, Bu Ayatri akan memberikan refleksi tentang kegiatan selama 2 hari ini. Disilakan Ibu Ayatri, walaupun kondisinya di sini tidak memungkinkan. Silakan Bu. Baik, Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya dapatkan pada sesi diskusi hari ini dan kemarin, bahwa pada pembelajaran sosial emosional ini dilakukan 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah kesadaran diri, tahapan yang kedua adalah manajemen diri atau pengelolaan diri, terus yang ketiga adalah keterampilan diri, keterampilan sosial, dan yang keempat adalah keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, untuk menguatkan kompetensi sosial emosional ini, tentunya kita harus lakukan dengan cara menjadi teladan dan terus belajar serta berkolaborasi. Hari ini. Ya, terima kasih Pak. Cuaca. Oke, aplaus untuk Bu Ayatri. Kita kasih semangat. Ya, karena kita tidak kedengaran, terima kasih saya sampaikan kepada Ayatri atas refleksinya, sangat menarik Bapak dan Ibu. Olehnya itu, marilah kita berfoto rias, silakan buka kamera semua untuk kita foto bersama. Disilahkan siapa yang bisa berbagi di grup. Kepada Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Terima kasih. Ada dan menjadikan sebagai barang, sebagai bahan referensi kita untuk menuju masa depan yang lebih baik dalam menuju perubahan di lingkungan kita. Semua dalam mengontrol dan sekian saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya hari ini. Bahwa lewat sekian ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Tidak libur.